Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di channel Rumah Ilmu Eksakta. Kali ini kita akan bahas tentang gradien. Ya, gradien dilambangkan dengan M kecil ya, yang menyatakan kemiringan sebuah garis. Kita perhatikan di sini, jika miringnya ke arah kanan, ya, misalnya teman-teman mengangkat tangan kanan, kemudian mengarahkannya ke arah atas, seperti orang meneriakan merdeka. Yaitu jika miring ke arah kanan berarti M-nya bernilai positif ya. Jika miringnya ke arah kiri ya seperti ini, maka M-nya bernilai negatif. Jika berupa garis mendatar seperti ini atau yang disebut garis horizontal, maka M-nya bernilai 0. Jika berupa garis tegak atau vertikal ya, M-nya bernilai tak hingga atau dikatakan tidak memiliki gradien. Nah, sekarang bagaimana kita jika ingin menentukan nilai gradien. Jadi gradien itu atau M sama dengan tan theta. Theta adalah sudut kemiringan sebuah garis. Nanti di pelajaran SMA ini akan lebih diperjelas. Kemudian yang kedua, M sama dengan delta Y dibagi delta X. Ya, jadi tanda segitiga ini dibaca delta yang menyatakan perubahan. Berarti M sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X. Yang ketiga, mencari gradien dalam persamaan garis. Jika diketahui persamaan garis, cara mencari gradien itu ada dua. Pertama, jika persamaan garisnya itu berbentuk eksplisit. Maksud eksplisit di sini berarti Y dan X berada di pihak yang berbeda atau dibatasi oleh sama dengan. Ya, maka nilai gradiennya langsung kita dapat sama dengan M. Dengan catatan Y-nya 1. Ya, 1Y sama dengan MX plus C. Contoh di sini, Y sama dengan min 2X plus 7. Ya, berarti di sini min 2 ini sebagai M, 7 sebagai C. Maka nilai gradiennya atau M-nya adalah negatif 2. Bila bentuk persamaan garisnya adalah implisit itu artinya X dan Y di sisi yang sama, persamaannya bisa seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, atau AX plus BY sama dengan C. Maka nilai M bisa dicari dengan rumus M sama dengan min dalam kurung A per B. Ya, jadi mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Contoh di sini misalnya 2X min 6Y sama dengan 8. Kita perhatikan, berarti A-nya sama dengan 2, yaitu koefisien X. B-nya sama dengan min 6, yaitu koefisien Y. Sedangkan 8 adalah C-nya. Sehingga M tadi rumusnya min A per B, berarti kita masukkan M sama dengan min dalam kurung 2 per negatif 6 sama dengan ada negatif sebanyak 2 di sini, di depan dan di depan angka 6, maka hasilnya jika kita perkecil adalah positif 1/3. Yang keempat, mencari gradien jika yang diketahui adalah 2 buah titik atau garis yang melalui 2 buah titik. Di sini jika diketahuinya titik 0,0 atau titik pusat dan X1, Y1, maka M-nya langsung Y1 dibagi X1. Contoh di sini, jika diketahui titik 0,0 dan 5,-3, maka M-nya adalah min 3 per 5, yaitu Y dibagi X. Bagaimana jika diketahui 2 titik tapi bukan 0,0? Ya, jadi di sini kita beri nama titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Maka M dicari dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau kita balik boleh Y1 min Y2 per, nah di sini karena depannya tadi Y1, maka di sini seharusnya X1 dikurang X2. Seperti itu. Ya. Sini contohnya misal diketahui titik min 8,5 dan 2,-10. Maka M-nya bisa dihitung dengan cara yang pertama, kalau kita
mengambil Y2 min Y1 berarti min 10 min 5 dibagi X2 min X1, yaitu 2 dikurang dalam kurung negatif 8. Ya, negatif 10 dikurang negatif 5, negatif 15. 2 dikurang negatif 8, artinya 2 ditambah 8 menjadi 10. Sehingga jika diperkecil kita mendapatkan angka negatif 3/2. Jika kita mengerjakan dengan menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu Y1 min Y2 per X1 min X2, kita masukkan angkanya, berarti 5 dikurang negatif 10 dibagi negatif 8 dikurang 2. Hasilnya 15 per negatif 10, dan hasil akhirnya akan sama, yaitu negatif 3/2. Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan contoh-contoh soal gradien. Ya, jadi contoh yang pertama di sini, tentukanlah gradien garis yang melalui titik negatif 5, melalui titik negatif 2,5 dan 3, negatif 5. Kemudian yang nomor 2, sebuah garis dengan persamaan 3x min 5 plus 15 sama dengan 0, berapakah gradiennya? Kemudian yang ketiga, jika diketahui gambar seperti ini, tentukan gradiennya. Kita coba selesaikan soal di bawah ini. Yang nomor 1, ya, yang nomor 1 bisa kita selesaikan dengan rumus yang keempat tadi ya. Jadi Y2 min Y1 berarti negatif 5 dikurang 5 dibagi X2 min X1, 3 dikurang negatif 2. Min 5 dikurang min 5 dikurang 5 min 10. Kemudian 3 min 2 menjadi positif 5, sehingga hasilnya sama dengan negatif 2. Ya, untuk soal nomor 2 kita bisa kerjakan. Garis kita tentukan dulu AB-nya, berarti di sini A-nya 3, B-nya negatif 5. Ya, berarti A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5. Berarti di sini maka nilai M berdasarkan rumus tadi sama dengan min dalam kurung A per B ya. Berarti min 3 per negatif 5. Itu sama dengan positif 3 per 5. Untuk soal nomor 3, untuk soal nomor 3 kita perhatikan gambar soalnya. Di situ ada gambar garis ya. Garis melalui 2 buah titik. Yaitu titik yang pertama di sini 5,0, titik kedua di sini adalah negatif 5,8. Kita tulis dulu titik yang dilaluinya.
Kemudian kita masuk ke rumus 2 buah titik M sama dengan Y2 min Y1. Kita masukkan 8 dikurang 0 dibagi X2 min X1. Sini berarti negatif 5 dikurang 5. Hasilnya sama dengan 8 per negatif 10. Jika kita perkecil, maka dia menjadi negatif 4 per 5. Ya, itulah contoh-contoh soal tentang gradien. Semoga bisa memberi manfaat.